Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Novita dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari dua segmen. Untuk yang segmen pertama yaitu mengenai memori, dan yang kedua implementasi langkah-langkah penginstalan sistem operasi dari mata kuliah arsitektur komputer dengan dosen pengampu Bapak Purnomo Sidik Fkom. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai memori. Memori merupakan sebuah media penyimpanan sementara pada komputer. Memori biasa disingkat dengan RAM atau Random Access Memory. Memori utama adalah memori inti dalam suatu komputer. Memori utama digunakan sebagai media penyimpanan data yang berkaitan dengan CPU atau perangkat input-output. Memori bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi sebuah informasi. Karena itulah fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori. Maka semakin banyak data yang didapat dan disimpan di luar suplai yang akhirnya membuat prosesor bekerja dengan cepat. Dan untuk jenis fisik memori internal ada RAM, ada ROM, ada DRAM, ada SDRAM, ada SRAM, dan ada CMOS. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan RAM adalah satu, dapat menyimpan data dengan mudah dan praktis. Yang kedua, membuat penyimpanan data sehingga tidak memerlukan banyak tempat. Dan yang ketiga, memori seperti plastik mudah dibawa kemana-mana. Memori sangat kecil, tetapi memori dapat menampung banyak data, tetapi sesuai dengan kapasitas memori itu sendiri. Dan untuk kekurangannya, data yang hilang disebabkan dengan kerusakan memori. Kerusakan itu disebabkan oleh virus ataupun yang lainnya. Memori digunakan hanya untuk golongan-golongan tertentu saja. Segmen yang kedua yaitu implementasi. Untuk langkah instalasinya, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti PC atau laptop, mouse, keyboard, CPU, dan sebagainya. Yang kedua adalah siapkan bootable, sistem operasi, dan CD drive komputer atau PC. Langkah selanjutnya dengan menekan tombol Del atau F2 sesuai BIOS masing-masing. Untuk selanjutnya yaitu setelah itu pada menu boot, atur boot priority pada CD atau DVD-ROM, atur sesuai dengan media instalasi yang digunakan, kemudian tekan tombol F10 untuk save dan exit. Kemudian komputer atau PC akan merestart dengan sendirinya. Setelah itu press any key untuk memulai boot auto run sistem operasi. Lalu tampilan instalasi sistem operasi akan muncul. Klik instalasi now atau install from boot text. Pada proses persetujuan instalasi dan persyaratan, checklist agree atau next. Setelah itu proses instalasi terus berjalan dengan cara terus menekan tombol next hingga pada bagian partisi harddisk. Bagi harddisk sesuai dengan kebutuhan sesuai partisi primary, sistem, dan sekunder, lalu next. Kemudian tunggu beberapa saat hingga finalisasi, lalu atur waktu dan zona daerah Anda, username, PC, password, dan finish. Langkah akhir yaitu drive pada PC dan program yang dibutuhkan. Langkah akhir yaitu instalasi drive pada PC dan program yang dibutuhkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya kerjakan tugas ujian akhir semester presentasi video ini dengan originalitas dan kejujuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.